Jadi pendusta agama itu bukan hanya tidak sholat, zakat, puasa, haji, memutus silaturahmi. Apa tadi? Fahal asaitum antufsidu fil ardi, fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi, merusak bumi, ekosistem, merusak bangsa negara, keutuhan bangsa negara, kebinekaan. Wa tuqatti'u arhamakum, memutus silaturahmi, atau menghardik yatim, atau tidak menganjurkan memberikan ketahanan pangan, suaka ekonomi, gizi yang baik kepada orang-orang miskin, itu juga pendusta agama. Al-Fatihah. Bismillah ala kulil bidayat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Shalatu wassalamu ala habibina syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi anjumani ya rabbal ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudu'iyah. Tetapi khusus Ramadan ini saya akan membaca, kemarin surat Al-Qadar ya, sekarang kita akan membaca surat Al-Ma'un. Dan khusus yang akan kita baca adalah Murah Labid. Ini tafsir Al-Munir ya, ini tafsirnya orang Indonesia, Imam Nawawi. Juga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini Sayyid Ulama Hijaz. Banyak buku-bukunya, dalam hal ini kitab-kitabnya banyak dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Baik, kemudian Ramadan ini kan Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Banyak perspektif, ada pendapat ya, ada 1 bulan penuh, ada yang katakan 17 Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ada pula yang mengatakan 27 Ramadan kemarin atau hari ini, dan banyak lagi. Baik, kita akan membaca surat Al-Ma'un. Beberapa latar belakang asbabun nuzul kalau kita membuka itu adalah kalau di sini ya, di tafsir Al-Munir ini dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Jurayj, nazalat hadhil ayah fi Abi Sufyan kana yanharu jazurin fi kulli usbu'. Ini berhubungan dengan Abu Sufyan yang menyembelih, memotong jazurin. Jazurin ini maknanya kambing dan unta, kambing muda ya, setiap minggu. Lantas datang kepadanya fatahu yatimun fasa'alahu lahman. Datang yatim meminta daging ya, sekerat daging. Kemudian faqarrahu bi'asahu, lalu si yatim tadi digetok kepalanya dengan tongkat itu. Itu satu perspektif. Pendapat lain dari Imam Muqatil, nazalat fil As bin Wa'il. Ini katanya turun berkenaan dengan Al-As bin Wa'il. As-sahmi kana min sifatil jam' bainal takdzib bi yaumil qiyamah wal ityan bil af'alil qabihah. Yang mana sudah jelas wataknya, perangainya, ia mendustakan hari kiamat di satu sisi, dan perangai-perangainya atau pekertinya buruk di sisi lain. Biar agak nampak puasa-puasa gitu loh kan ya, ada pilek-pileknya itu. Kemudian wahaka Al-Mawardi, menceritakan Imam Al-Mawardi itu Nukat Wal-Uyun berarti ya. Innaha nazalat fi Abi Jahal. Ini sehubungan dengan Abu Jahal. Annahu kana wasiya li yatimin fajauhu uryan. Dia datang yatim kepadanya, telanjang meminta sesuatu, kemudian ditolaknya, diusirnya. Dan para pembesar Quraisy itu katakan kepada Muhammad itu, kamu datanglah ke Muhammad SAW, minta tolong kepadanya. Walhasil ini mengenai mendustakan agama. Jadi jangan dikira orang tidak sholat, zakat, puasa, haji saja mendustakan agama itu. Memutus silaturahmi itu juga mendustakan agama. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Itu juga, maka apakah kalian telah berpaling dari agama? In tawallaitum ya, berpaling dari agama. Antufsidu, nomor 1, merusak ekosistem, merusak lingkungan, merusak bumi, korupsi, merusak Indonesia, konstelasi budaya dan seterusnya, dengan cara menyebar teror atau menebar sok paling agamis. Kemudian wa tuqatti'u arhamakum, atau memutus tali silaturahmi. Jadi mendustakan agama adalah memutus tali silaturahmi, merusak ekosistem, merusak lingkungan, dan di sini termasuk salah satunya adalah yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, dan tidak punya inisiatif sama sekali untuk membentuk ketahanan pangan bagi fakir miskin. Kita langsung geser ke salah satu poin, zakatul fitr. Zakat fitrah itu apa sih?
tidak ada tulis ya? Ada ternyata. Sudah. Zakat fitrah. Zakat itu maknanya suci atau berkembang. Jangan berkembang ya. Berkembang biak ya, bertambah-tambah. Oh ya sudah. Itu maknanya zakat itu, suci, bertambah, develop saja. Nah, develop. Fitrah itu salah satu maknanya adalah agama. Selain agama yang betul ya, agama yang lurus. Selain muasal kejadian manusia dan atau kesucian itu sendiri. Kalau fatoro saja, fitrah saja itu berbuka. Karena memang manusia itu pada prinsipnya tidak bisa untuk tidak makan. Kalau supaya lebih konsentrasi juga ini kan. Kalau kita membuka literatur fikih, maka tujuan zakat itu, zakat fitrah dalam hal ini spesifik ya, atau juga zakat mal. Tujuannya apa? Li'ighna'il fuqara wal masakin, memberi suaka ekonomi. Ighna, memperkaya, memberi suaka ekonomi kepada fuqara masakin supaya tahun ini dia mereka mustahik berhak menerima zakat. Tahun depan sudah muzaki, wajib mengeluarkan zakat. Nah itu dia. Ayatnya Pak, mungkin lagi senang ayat. Buka surat Al-Hasyr itu, likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Seharusnya modal kapital itu tidak berputar di sekumpulan para aristokrat, para elit ekonomi saja itu. Para elit ekonomi saja, jangan. Seharusnya uang ini merata. Nah, kita punya tradisi mudik ya kan? Itu supaya uang tidak hanya di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan itu, tapi juga ke daerah-daerah. Hanya sementara sekarang ada larangan mudik. Wajib tidak diikuti itu? Ya wajib, karena itu pemerintah. La dororo wala diroro, la doror wala diror. Dilarang atau haram, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan apalagi orang lain. Mungkin Anda sehat, tapi boleh jadi Anda menulari orang lain. Saya sehat fisik Pak, bodohnya itu loh, Anda kan punya kebodohan, itu bisa menular. Bodoh itu ngeyel, sok ngerepotin negara, itu juga bodoh itu. Kalau menikah, kelak juga merepotkan mertuanya. Kok enggak ada yang naudzubillah ya? Naudzubillah. Giliran amin saja cepat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah ya, kita sudah dapat poinnya. Baik. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita. Kamu tahu enggak Muhammad itu siapa pendusta agama? Yukadzibu biddin. Din itu maknanya dua, bisa agama, bisa hari pembalasan. Siapa yang mendustakan agama dalam hal ini di dunia ya, atau mendustakan balasan bagi ia yang tidak baik atau mendustakan agama di akhirat. Jadi din itu bisa agama, bisa pembalasan. Sudah. Amma basriyah bil makna absortal mukadzib bil jaza atau bil Islam. Bukankah atau tidakkah engkau sudah melihat Muhammad orang yang mukadzib, pendusta ya, bil jaza dengan hari pembalasan kelak di akhirat atau bil Islam. Wahal araftahu. Ada juga, apakah engkau juga sudah mengetahuinya? Ada juga, beritahulah aku. Akhbirni allazi yukadzibu bil hisab. Kasih tahu padaku Muhammad, siapa yang mendustakan hisab, hari pembalasan. Ini Allah kok minta kasih tahu. Kok Allah minta kasih tahu, maknanya bagaimana? Kamu sudah tahu kan? Kalau sudah tahu kasih tahu saya. Ini apa maknanya? Apa maknanya ya? Kok begitu loh redaksinya dia? Kita akan tahu setelah membaca beberapa qiraah yang berbeda. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Kira-kira ini pertanyaan perlu dijawab nggak kira-kira itu? Ya? Tahu nggak itu? Padahal Allah sudah maha tahu ya kan? Nah itu dia. Ya perlu dijawab oleh ya oleh kita. Karena kita nggak tahu. Oke. Nah di sini disebutkan ya oleh Imam Nawawi ada beberapa bacaan. Kalau Imam Nafi membaca arwaita, seolah-olah hamzah yang kedua itu diganti waw itu. Bitashili hamzah tsaniyah. Arwaita. Kalau Imam Waros aroita, sukun dan bimad ditawil ini dia. Wali Waros ibdaluha alifan. Diganti alif, sebenarnya ada redaksi dengan mat yang panjang. Aroita begitu.
Kalau Imam Nafi membaca Arawaital yukazzibu biddin. Imam Warsh membaca Arawaital yukazzibu biddin. Imam Ali Al-Kisai membaca Arawaital yukazzibu biddin. Imam Hafiz membaca Arawaital. Nah itu dia, silakan ikut yang mana. Kemudian pada yukazzibu biddin ini Imam Susi dari riwayat Abu Umar. Abu Umar ini salah satu imam dalam qiraah sab'ah ya. Membaca Arawaital yukazzib biddin. Bukan yukazibu tapi yukazib biddin. Itu izghamul kabir. Tahunya kan cuma dua kan, itu biguna bila guna, itu kampungan. Makanya ngaji sekarang dia. Oh ya sudah enggak apa-apa. Enggak kampungan kok, sudah keren lah sudah itu. Daripada enggak tahu kan. Ada itu kok. Ada itu kok mutajanisain ya. Ini mutajanisan ini dayat dengan rahman. Itu kan mutajanisain sesama jenis ya dan seterusnya. Oke, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada yang mengatakan yad'u itu orang yang mendorong sampai si yatim ini terjungkang, terjerembab. Itu yad'ul yatim, didorong ya. Oke. Atau maknanya yad'u, meninggalkan. Meninggalkan dalam arti tidak peduli, cuek kepada yatim piatu. Nah, kita tidak boleh cuek ya sebenarnya. Kenapa? Karena yatim piatu punya emak namanya janda, betul nggak itu? Ya. Loh. Itu yang ditunggu dari tadi ya. Setelah itu Dayat lalu cerdas itu ya. Nabi ini penyantun al-yatim wal armalah, yatim dan janda, betul kan ya? Ada memang sebagian yang ini. Biasa aja sebenarnya kan, janda itu biasa, widow ya, kalau duda widower. Oke. Jadi maknanya begitu. Yad'ul yatim bermakna menghardik, membentak, mendorong atau meninggalkan dalam arti melakukan pembiaran. Anak yatim itu tidak diurus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu ayat yang fangkihum atau balakum dalam konteks memelihara yatim, betul kan ya? Sekarang ada enggak dinas sosial? Panti asuhan yatim piatu ada enggak itu? Berarti ayat itu perlu ditafsir ulang. Nah, itu dia. Ayo menikahlah katanya. 2, 3 atau 4. Loh Pak, daripada saya berzina kan mending poligami. Solusi untuk tidak berzina adalah jangan berzina. Betul nggak itu? Coba pikir. Loh Pak, saya takut berzina. Jangan berzina. Jepit pakai tang atau apa. Ini ekstrim loh ya. Ya bawa ngaji. Ngaji tafsir kenapa sih, kan enak itu. Nolong kerja bakti ada, bersihkan kali-kali, sungai atau apalah. Genteng tetangga yang bocor kan banyak itu musim hujan kan. Tapi bagaimana kelamin saya ini Pak? Iya urus dari dulu, gimana ngurusnya? Ini supaya poligami ini supaya. Nah, poligami ini semangatnya mereduksi ya, mengurangi. Orang Arab ini istrinya 100 sampai 200, simpanannya bisa 200. Oleh Nabi dikurangi sampai 4. Jadi poligami ini periode Madinah, Nabi monogam, satu istri ya, di tengah-tengah masyarakat poligam. Periode Mekah itu masyarakat aristokratnya menikah semua 200 istrinya itu. Paling sedikit 100 itu. Simpanannya banyak. Budak-budaknya ashabul yamin ya. Kalau Anda ashabul simal juga karena sering pakai tangan kiri ya. Tante tangan tengah, tantri tangan kiri itu. Sulit dipahami karena memang filsafat ini ya. Supaya tidak terlalu lapar puasanya ya. Ini lagi semangat-semangatnya puasa nih, sudah mau buka saja. Oke. Justru oleh Nabi dikurangi, baru nanti periode Madinah. Lagi pula sudah ada yatim piatu, yayasan yatim piatu, panti asuhan apa dan sebagainya. Itu sudah matobalakum itu ya, sudah perlu kita tafsir ulang. Spiritnya itu loh ya, spiritnya karena memang mengurangi, mereduksi. Oke. La yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ala ta'amil miskin. Menyarankan dengan sangat. Di sini wala yahuddu ahlahu ghairahum minal musirina ala shadaqatil masakin. Dan tidak memotivasi menganjurkan keluarganya dan selainnya dan minal musrin dari orang-orang kaya, para elit ekonomi atau aristokrat untuk bersedekah pada fakir miskin. Nah ini dia zakat fitrah itu. Kemarin sudah kita ulas zakat fitrah itu pakai uang ya, boleh itu pakai uang. Meskipun sebenarnya zakat fitrah uang ini mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kalau zakat itu kutul balad, pakai apa namanya? Kutul balad itu makanan pokok. Beras, gandum misalnya, apa lagi? Beras, gandum, voucher. Pakai data bukan ya? Beras, gandum, apa lagi?
padi, jagung ya. Barangkali ada yang makan padi ya kan. Nah, ya sudah. Ya sudah, itu makanan pokok kutul balad. 1 sok atau 4 mut ya. Hanya beda-beda. 4 mut ada katakan 6 on, ada katakan 7 on. Jadi lebih kurang itu 2,8 kilo atau katakanlah 3 kilo itu wajib zakat menurut mazhab Syafi'i. Boleh enggak pakai uang? Pakai uang itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Pakai uang itu. Mazhab Syafi'i enggak. Tapi dengan buah-buahan al-mansus yang sudah dinas oleh Nabi, tamar misalnya, syair, labid, zabid, kemudian apalagi bur, itu jenis-jenis makanan, anggur, kemudian kurma terbaik. Kalau kurma itu 1 sok. Kalau anggur itu setengah sok. 1 soknya itu 4 kilo, lebih kurang ya ukuran mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Hanafi. Jadi 4 kilo berapa? Kalau anggur harganya 70.000 kali 4 berapa? 280.000. Itu zakat uang sebenarnya. Sedih kan? Nah, kalau sedih saya kasih hilah. Hilah itu hukum bisa diakali. Ini orang Indonesia banget ini. Beras 3 kilo. Ya kan? 30.000, oke? Zakat kurma pakai mazhab Imam Abu Hanifah berapa tadi? 4 kilo ya, 4 kilo kurma. Atau kalau anggur 2 kilo karena setengah sok. Itu 280.000. Ini kan menyedihkan angka ini. Menyedihkan kan angka itu kan, betul kan? Nah, maka lembaga amil zakat harus ada hilah. Hilah itu ngakalin hukum, jangan ngakalin, menyiasati, mencerdasi, itu dia. Nah, mencerdasi, betul Bib ya, mencerdasi lebih keren itu, jangan ngakalin hukum. Wah, ya, orang Indonesia kok gitu, santri masa gitu ya kan? Apalagi sudah ngaji tafsir, menyiasati, mencerdasi keadaan. Oke. Maka lembaga-lembaga amil zakat idealnya menyediakan beras. Jadi nanti orang muzaki, orang yang berzakat itu akadnya beli beras 3 kilo 30.000 ya kan. Jadi tidak jadi 280.000, cuma 30.000. Uang sisanya bisa untuk fakir miskin. Betul kan? Lebih bermanfaat kan ya? Ya kan, untuk siapa? Orang yang teriak-teriak sahur itu kan, kasihan itu juga, mungkin butuh rokok atau apa. Kemudian untuk yatim piatu, ini kan yadu'ul yatim. Nah, itu lebih bermanfaat. Kalau memang sekarang pertanyaan begini, kalau tujuan zakat fitrah li'ighna'il fuqara wal masakin, ngasih suaka ekonomi misalnya. Oke, sekarang geser kalau begitu ke zaman Nabi. Zaman Nabi ini cari paling miskin orang di situ, baru dikasih itu. 2 orang, 3 orang, tahun depan dia sudah mustahik itu. Tahun depan sudah muzaki, bukan mustahik lagi itu. Nah, banyak zakat salah sasaran. Sekarang kita ambil begini, petani, kalau pengairan pupuk apa semuanya beli 5% ya kan. Kemudian kalau tidak 10%. Dari 1 juta 100 juta, dari 100 juta 10 jutanya zakatnya berarti. Kalau dihitung gabah itu biasanya 13 ton, hitungan Indonesia. Baik, kalau sudah jadi beras 8 ton, itu baru nanti boleh di zakat 5%. Kalau pengairan pupuk semuanya beli, kalau tidak beli ya 10%. Oke. Itu panennya berapa padi itu? 4 bulan sekali ya? Ada yang setengah tahun sekali. Bandingkan dengan dokter, panen tiap hari, spesialis. Notaris panen setiap hari, pengacara panen setiap hari. Kok enggak ada zakatnya itu? Mana spirit ighna'ul fuqara? Mana, ya kan? Ada enggak keadilan itu? Itu tuh kita patut tanya. Maka perlu ada ijtihad. Zakat itu zakat profesi, betul kan? Jarang diungkap. Bagaimana caranya? Dihitung pakai tijarah. Ini tijarah saya banyak. Kalau kalkulasi nisab, ambang batas, haul dimiliki sempurna setahun, bukan utangan, bukan apa, tidak digugat mertua apa dan sebagainya lah ya. Nah, sudah itu pokoknya milik sempurna. Tamamul milik itu sudah milik saya pribadi. Nah, baik harta itu bergerak maupun tidak bergerak. Kan ada kan harta diam-diam saja kan, ada kan itu diam-diam saja. Oke. Kalau begitu bagaimana? Itu ukurannya kira-kira 77 gram emas, 77,58 gram. 77 gram setengah, gampang gitu sudah itu. 77,80 gram emas. Hitung saja per gramnya berapa. Itu sama dengan zakat tijarah itu. Jadi keuntungannya berapa? Kalau dan ini kalau berat loh ya, kalau berat memang agama itu tidak memberatkan. Apa sebab begini? Apa sih spirit zakat kan ini memberi kehidupan. Sabda Nabi begini, jangan sampai Idul Fitri itu ada anak kecil minta-minta, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang jompo tua itu nangis-nangis itu. Sampai-sampai anak yang baru lahirnya adzan maghrib.
hari terakhir sudah malam takbiran itu wajib dizakati. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah 4 bulan dalam rahim itu wajib dizakati. Karena spiritnya memberi kehidupan. Jadi zakat profesi diukur pakai itu tadi itu. Dan harus dikeluarkan itu. Ayahuddu ala ta'amil miskin ya. Baik. Jadi pendusta agama itu bukan hanya tidak sholat, zakat, puasa, haji, memutus silaturahmi. Apa tadi? Fahal asaitum an tufsidu fil ardi, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, merusak bumi, ekosistem, merusak bangsa negara, keutuhan bangsa negara, kebinekaan. Wa tuqatti'u arhamakum, memutus silaturahmi, atau menghardik yatim, atau tidak menganjurkan memberikan ketahanan pangan, suaka ekonomi, gizi yang baik kepada orang-orang miskin, itu juga pendusta agama. Walhasil agama itu bukan hanya ibadah mahdoh, ibadah murni, tapi ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Oke, sedikit lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini untung ayatnya bukan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Waduh. Kalau fi sholatihim berbahaya. Bacaan Ibnu Katsir begini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Aratal Ghazwidin sudah tadi ya. Jadi bacaan Imam Nafi' arwaita, bacaan Imam Waros arwaita, bacaan Imam Ali Al-Kisai arwaita, kemudian bacaan Imam Susi dari Abu Amr arwaital ladzi yukazzib biddin. Ayat kedua, ketiga, keempat sama, tidak ada perbedaan. Baru ayat kelima, fawailul musallin alladzina humu, itu karena mimnya mim jamak, maka dibaca panjang ya. Imam siapa tadi? Ali Abil Fida bin Ali ibn Katsir ya. Kemudian alladzina hum yuraun. Alladzina hum yuraun ini Imam Hamzah membaca hamzahnya itu diganti waw. Alladzina hum yuraun begitu. Bitashilil hamzatis tsani. Alladzina hum yuraun. Nah, itu dia. Wa yamnaun al-ma'un. Mereka itu riya ingin dilihat bi sholatihim fa idza fatatuhum minan nas taraku bil marrah. Kalau dia sudah tidak ada orang, cepat-cepat atau apa dia. Tapi kalau ada orang ini memperbanyak sholat sunnah ya, memang semua tergantung impresi niatnya ya. Kata para sufi itu begini, barang siapa sholat ingin ketahuan manusia, dia sudah syirik. Ya kan? Kenapa? Dia mempersekutukan Tuhan dengan manusia, ingin dilihat manusia. Barang siapa itu melaksanakan, kalau tidak melaksanakan justru karena tidak ingin dilihat manusia, itu malah riya itu. Jadi sudah laksanakan saja pelan-pelan itu. Saya tidak nyumbang Pak. Kenapa? Karena saya takut tidak ikhlas itu. Belum nyumbang kalau takut tidak ikhlas ya kan. Wa yamnaunal ma'un, dan merintangi ma'un ini maknanya 3. Ma'un ini bisa bantuan, ma'unah, atau mi'in, bantuan-bantuan ringan, atau kemudian pertolongan-pertolongan yang bersifat keseharian. Ini contohnya bagus-bagus di sini. Merintangi manusia untuk berzakat, berarti agama aspeknya. Kemudian ibadah mahdoh itu yang nanti ditingkatkan menjadi tazkiyatun nufus. Wa yamna'u talibina manafi'il bait, dan merintangi orang-orang yang butuh pada kebutuhan sehari-hari. Cangkul ya, kalfas, kudum, kapa, kemudian abroh atau ibroh, jarum, qidr, periuk, kemudian kisah dia butuh mangkok, mikrofa butuh skop, nah alat-alat bangunan semua ya. Kemudian miqdah butuh pisau, hurbal butuh ayakan. Betul ini. Wal milah, kemudian garam, wal ma, wanar, dan korek api ya, atau kompor gas itu. Nah, membutuhkan itu semua patut kita bantu. Oh ya, satu bacaan lagi. Salat ini ada salah satu bacaan Imam Waros. Imam Waros ini kalau ada soto dzo berharokat fathah atau sukun, ketemu lam harokatnya fathah, lamnya dibaca taglid. Taglid itu seperti lamul jalalah, taglidul lam. Hatta matlu'il fajar. Alladzina hum an sholatihim ya. Qad dzalama, dibaca seperti itu. Saya sudah tidak terlalu kiroah sudah ya. Dan pokoknya Quran dilaksanakan. Dulu ya, subuhin sampai ngotot-ngotot itu ya. Yang ngotot tulisannya juga begitu, biarin aja kenapa kan. Tapi ada orang yang harus belajar dengan serius itu. Baik, sekarang simpulannya adalah, sebelum kita sudahi, spirit ayat ini 3. Zakat ini apa sih? Kita sadar ada orang lain dalam diri kita. Itu catatan nomor 1 itu. Kalau saya pakai baju ini, apa betul usaha saya sendiri? Tidak ya, ada jasa pedagang, distro, kalau sekarang distro, distribution outlet, toko kelambi ya, toko pakaian itu. Angel sekali sekarang itu. Pasar kan selesai itu.
Terus distribution outlet, distro, kemudian COD, cot, apa cot katanya. Ternyata membeli di tempat dibayar cot katanya, apa itu? Apa? Cash on delivery ya, cash on delivery ya, cot itu. Woi beli cot katanya. Intinya itu aja kan sebenarnya. Jadi zakat ini kita sadar ini pakaian yang saya pakaian ini ada jasa pemintal benang, jasa pemotong tukang jahit, kemudian jasa pasar, jasa distributor, jasa banyak orang. Untuk saya sekedar pakai pakaian agar tidak kepanasan. Maka Ramadan itu ya selain madrasah, Ramadan bermakna pakaian, tapi pakaian rohani. Kita tidak kepanasan, betul pakaian kan? Fungsi pakaian apa? Menghindarkan kita dari panas dan dingin, supaya hati tidak panas. Atau terlalu dingin ini tidak respon, tidur aja itu kan dingin itu, betul kan ya? Nah, kok saling memandang ya? Padahal kok udah buka puasa sih, lagi semangatnya nih katanya, tidur dari pagi ya. Oke. Kemudian pakaian ini kan perhiasan. Ramadan ini perhiasan kita. Kita muzayyin ya, kita dihiasi dengan Quran, dengan tarawih, dengan tadarus, dengan zakat fitrah. Kita dimuliakan dengan itu semua, dengan Lailatul Qadar dan seterusnya. Ada gambarnya ya, cantik itu, saya baru tahu Lailatul Qadar gambarnya itu. Kemudian pakaian ini juga fungsi sosial, status sosial. Anda tahu petani, pedagang, guru, polisi dari mana? Dari pakaiannya. Anda raja presiden ya, menteri atau apalah ya, raja. Datanglah ke pasar, telanjanglah Anda di tengah-tengah pasar, di tengah kerumunan banyak orang, dan di streaming, maka runtuhlah harkat martabat Anda, dignity itu bahasa Inggris ya, harkat martabat itu. Sorry karena saya pernah belajar di Kulon ya. Maka runtuhlah dignity, kehormatan harkat martabat Anda. Gara-gara pakaian itu. Ramadan ini cara kita memakai pakaian rohani. Nah, kok nggak nyambung Pak? Zakat itu melepas, katanya pakaian itu. Yang kita lepas itu kotoran-kotoran. Makanya ita zakah, maknanya zakat itu bukan orangnya dipanggil atau ada amil, tidak. Ita itu ya amil, oke ya, karena malu ya. Ita itu begini, orang miskin itu malu meminta-minta karena punya kehormatan. Dahulu para sahabat kalau mau ngasih zakat itu ketok subuh-subuh ke rumah orang atau sebelum subuh supaya tidak ketahuan. Karena malu orang dikasih zakat itu. Miskin tapi punya kehormatan ya kan. Nah, ada sih sekarang bikin video juga, tolong sumbang, saya kena bencana ya, penggusuran ya, hati saya sudah digusur oleh mantan atau apa itu, yang aneh-aneh seperti itu. Atau di perempatan jalan ya, cuma bawa mangkok saja begini di makam-makamnya wali dan seterusnya, itu tidak punya muruah ya. Tapi kalaupun ada orang seperti itu, kita tidak boleh menghardiknya. Baik, kemudian mendustakan agama atau mendustakan akhirat. Ini kan sholat. Failil muslimin an sholatihim sahun. Mereka lalai dalam sholat. Ini ayat ke-5 sampai terakhir ini mengajarkan bahwa ibadah itu harus karena Allah saja. Seperti puasa itu loh, asyamuli atau asaumuli. Kita ini kalau puasa, rohani kita kan rindu pada Allah itu, ketemu. Lisoim farhatani. Orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Ketika indal fitr berbuka, indal liqa'i rabbih. Ketika rohaninya ketemu Allah itu, karena menahan tidak makan minum, berhubungan seksual, tidak berbohong, berdusta dan sebagainya. Itu rohaninya langsung ketemu Allah itu dan bahagia. Kalau jujur sebenarnya hati kita ini kangen terus ke Allah itu. Hati kita, rohani kita, tapi sudah banyak ya uap-uap, polusi-polusi dalam kehidupan yang menyebabkan kita kadang lalai dengan itu semua. Baik, saya kira itu ya. Sudah ya. Baik. Ini hari terakhir ya, Idul Fitri. Nah, semoga nanti kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Amin. Maknanya kembali ke awal penciptaan kita, kayaumin waladathu ummuh ya. Kemudian sebenarnya Idul Fitri ini adalah perayaan menjadi manusia, itu intinya. Manusia paripurna karena sudah diasah, ditempa oleh madrasah bernama Quran, kurikulumnya itu Al-Quran, rentang waktunya 1 bulan, kemudian kita menjaga makan, minum, tidur atau dengan berzakat, bahkan Allah menganugerahi dengan Lailatul Qadar ya, sehingga kita lahir kembali menjadi manusia paripurna. Bukan diri kita yang kemarin, tapi diri kita yang baru, yang Qur'ani, yang Ramadhani, karena sudah di-recharge oleh
bulan bernama Ramadan, sehingga kita siap menjalani 11 bulan yang akan datang. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabb. Allahumma fiq lahu mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.